Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita ini selalu berada dalam beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan atau kondisi yang bagaimana kita harus mensikapinya. Pertama, sangat mungkin kita suatu ketika berada dalam kondisi atau keadaan taat. Dalam keadaan kita mudah taat kepada Allah. Iman kita lagi naik. Grafik iman kita lagi naik. Semangat ibadah kita semakin tinggi. Kita pasti mengalami kondisi yang seperti itu. Kondisi keadaan kita mudah beramal soleh. Bagaimana sikap kita dalam kondisi kita taat, mudah beramal soleh? Sikap kita adalah bersyukur. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberi kita taufik hidayah taufik, mudah mentaati perintah Allah. Bersyukur kepada Allah. Allah telah tolong kita. Sehingga kalau kita ditolong oleh Allah, kita mudah mengamalkan ini agama. Kalau Allah sayang kepada kita, kata ulama, ciri-ciri Allah sayang kepada hambanya, cinta kepada hambanya, hamba itu oleh Allah ditolong untuk mudah mengamalkan agama kita, mudah menjaga sholat 5 waktu dengan cara berjamaah, mudah ya menjaga sholat tahajud tiap malam, mudah menjaga duha tiap pagi, ringan membaca Al-Quran, ringan untuk sedekah, ringan untuk berzikir. Itu kalau kita ditolong oleh Allah, diberi hidayah taufik. Jadi bukan berarti kalau Allah cinta kepada hamba diberi harta yang melimpah, belum tentu. Banyak orang yang diberi harta melimpah tapi akhir-akhirnya lupa kepada Allah, jauh dari ibadah, pada meninggalkan ibadah, sibuk mencari mengumpulkan harta. Itu malah Allah enggak sayang, Allah enggak cinta. Tanda Allah cinta kepada hambanya, maka hamba itu oleh Allah dimudahkan dalam mentaati perintahnya. Maka ketika kita di kondisi taat, sikap kita harus bersyukur. Ya, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau telah mudahkan hambamu ini untuk menjaga sholat, untuk menjaga ibadah. Bersyukur. Nanti kalau kita bersyukur, Allah akan tambah lagi hidayah taufiknya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada Allah, kepadaku, kata Allah, la azidannakum, ku tambah nikmatku kepadamu. Tapi kalau kufur, awas, Allah mengancam, inna azabi lasyadid. Bersyukur ini tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan kebendaan, harta benda, bukan. Bersyukur pun ada kaitannya dengan ibadah. Bisa mengkhatamkan Al-Quran, bersyukur, ya. Bisa menghafal surah-surah tertentu, bersyukur. Bisa menjaga sholat berjamaah 5 waktu, bersyukur.
bisa tahajud tiap malam, bersyukur. Tapi umumnya masyarakat kita memahami syukur itu hanya yang berkaitan dengan nikmat materi. Padahal tidak hanya itu. Kita harus bersyukur, mensyukuri, mudah mengamalkan agama. Itu ya. Kondisi yang pertama apa? Kondisi taat. Sikap kita dengan cara bersyukur dan yakini bahwa kita ini mudah taat karena ditolong oleh Allah, bukan karena kekuatan kita. Ya, bukan karena kekuatan fisik kita bisa mudah amalkan agama. Karena banyak orang yang fisiknya lebih kuat daripada kita, mereka pun masih malas ibadah. Kita bisa aktif berjamaah ke masjid bukan karena rumah kita lebih dekat dengan masjid, bukan. Banyak orang yang rumahnya lebih dekat dari masjid tapi juga sungkan atau malas datang ke masjid. Yakini bahwa kita bisa taat semata-mata karena berkat kasih sayang Allah. Ya, bukan dari kekuatan fisik kita. Juga bukan karena ilmu kita lebih luas ya, lebih alim. Banyak orang yang barangkali ilmunya lebih dalam daripada kita, tapi mereka kadang-kadang masih malas mengamalkan ilmunya. Ya. Ini ya sikap yang harus kita miliki tatkala kita dalam kondisi mudah beribadah, bersyukur dan yakini semua itu datangnya dari Allah, ya, dimudahkan oleh Allah. Kemudian kondisi yang kedua, tadi kondisi taat ya. Yang kedua kondisi yang kadang-kadang kita berada dalam situasi maksiat. Ini kebalikan dari yang pertama ya. Yang pertama kondisi taat, yang kedua kondisi maksiat. Ketika iman kita down ya, iman kita lemah, terkadang kita berani nekat melakukan kemaksiatan. Ya, berani untuk melaksanakan larangan agama. Banyak sekali orang Islam yang berani meninggalkan perintah Allah, berani mengerjakan larangan Allah. Contoh, sholat 5 waktu, banyak orang Islam yang meninggalkannya. Zakat mal, banyak orang Islam kaya belum bayar zakat. Ya. Puasa Ramadan, hukumnya wajib, banyak orang yang enggak puasa Ramadan. Haji yang hukumnya wajib juga, banyak orang Islam belum naik haji. Tahu ini larangan Allah, ya, masih ia kerjakan. Mencuri, paham itu larangan, berani mencuri, mengambil milik orang lain. Tahu itu korupsi, bukan miliknya, berani mengambilnya. Tahu ghibah itu dilarang, memfitnah itu besar dosanya, kita mudah menghibah, mudah memfitnah. Tahu bahwa membicarakan keburukan orang Islam itu dosanya besar, kita sering kalau ngobrol membicarakan keburukan kawan. Atau barangkali kita dengan lawan jenis berani untuk melakukan hal-hal yang gak terpuji. Nah, ketika iman lagi down, lagi lemah, maka kadang-kadang kita berani untuk bermaksiat. Ketika kita dalam kondisi maksiat, awas, cepat-cepatlah istighfar dan bertaubat. Ketika dalam kondisi lalai kepada Allah, ya, bermaksiat kepada Allah, maka cepat-cepatlah istighfar dan bertaubat kepada Allah.
bagaimana seandainya ajal datang, ajal tiba dalam kondisi iman kita down, iman kita rendah, kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini keadaan yang kedua, keadaan maksiat. Yang ketiga, sangat mungkin kita juga pernah mengalami kondisi nikmat, ya, nikmat, berlimpahnya rezeki, berlimpahnya harta, ya, maka sikap kita harus bersyukur terhadap nikmat tersebut. Cara bersyukurnya dengan cara perbanyak infak, ya, pergunakan untuk kepentingan agama harta itu, bukan hanya untuk kemewahan, kebanggaan, poya-poya, untuk leha-leha, apalagi untuk maksiat. Tapi cara kita mensyukuri nikmat harta dengan cara pergunakan harta itu untuk menolong agama Allah. Mungkin ada tetangga yang banyak hutang, bantu. Ada tetangga yang susah makan, bantu. Ada masjid yang terbengkalai pembangunannya, bantu. Ya, madrasah-madrasah yang perlu dibantu, kita ulurkan ke sana. Kita pakai untuk umroh, untuk haji, dan lain sebagainya. Itulah sikap kita tatkala kita dalam kondisi lapang, ya, punya harta yang luas. Harus kita syukuri dengan cara pergunakan harta untuk agama. Kemudian yang keempat, ya, kadang-kadang kita juga pernah mengalami kondisi yang sebaliknya, lapang sempit. Tadi lapang, sekarang sempit, dalam kondisi bangkrut, dalam kondisi miskin. Gimana sikap kita? Sikap kita adalah sabar. Sabar bukan pasif, tapi sabar tetap aktif dengan cara tetap berusaha, berikhtiar, bekerja. Jangan malah minta-minta. Sangat dibenci dalam agama profesi pekerjaan minta-minta. Orang miskin harus bekerja, ya, nggak boleh menunggu tomak mengharapkan pemberian orang lain. Orang kaya harus dermawan, ya, satu sisi, tapi sisi yang lain orang miskin harus juga bekerja. Kalau masih terus dalam kondisi prihatin, sempit, sikapnya tetap sabar, ikhlas, ridho kepada Allah. Nggak boleh kita grundel, ya, mengeluh kepada Allah. Ya Allah, mengapa aku menjadi orang yang susah, menjadi orang miskin, padahal saya sudah sholat 5 waktu, sudah zikir, sudah duha, kok tidak ada perubahan. Nah, jangan sampai protes kepada Allah, ya. Malah kalau kita ingin pahami, sebenarnya kalau orang miskin yang sabar, orang miskin yang ridha, ya, dan istiqomah taat kepada Allah beribadah, maka Allah nanti akan lebih cepat memasukkan orang miskin yang sabar, yang taat daripada orang kaya yang bersyukur, yang taat. Lebih cepat orang miskin ke surga, miskin yang sabar, ridha, tapi taat, daripada orang kaya yang bersyukur, yang taat. Ini, ya, sikap ketika sempit, ya. Nah, kemudian yang kelima, ya, yang kelima, terkadang kita mengalami, ya, masa-masa kena bala atau musibah, ya, musibah, ya, baliat, ya, bala, ya. Setiap kita sering atau jarang dalam hidup pasti pernah, ya, namanya mengalami musibah, musibah sakit, musibah kecelakaan, musibah kehilangan uang, musibah kematian keluarga, musibah nggak panen kalau bertani, musibah
ditipu kalau berdagang, bermacam-macam bentuk musibah. Ya, sikap kita bagaimana? Ya tetap sabar, sama dengan miskin ya, tetap sabar, ridho bahwa ini merupakan bagian dari takdir Allah. Ya, takdir Allah, harus sabar menerima. Nggak boleh kita mengkambing hitamkan makhluk. Umpama kita datang atau pergi ke tempat tujuan ya, pergi ke pengajian, pergi ke kampus ya, pagi-pagi jam 7 berangkat, tabrakan, serempetan motor kita, mobil kita. Kita nggak boleh menyalahkan itu gara-gara kamu kawan, mengapa ngajak terlalu pagi berangkatnya, coba santai saja. Nah ini nggak boleh ya, kita nggak boleh mengkambing hitamkan makhluk. Memang setiap kita punya garisan, punya takdir ya, kita pasti mengalami masa-masa bala. Semua kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian hari ini, bahwa kita akan mengalami 5 keadaan dan 5 sikap cara kita dalam menghadapinya. Mudah-mudahan kajian kita hari ini bermanfaat untuk semua kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin.